Pemirsa, dukun asal lereng Gunung Sumbing tega membunuh 2 pedagang sayur dengan racun ikan potas di Magelang, Jawa Tengah. Pelaku membunuh kedua korbannya hanya untuk menguasai uang sebesar 25 juta rupiah. Kok tega? Motifnya menguasai uang milik korban sebesar 25 juta. Ada fakta baru, yakni dari tersangka menjelaskan dia melakukan perbuatan ini sebanyak 3 kali. Jasad Lasman, 31 tahun, dan Wasdianto, 38 tahun, ditemukan warga di pinggir jalan Dusun Sukoyoso, Desa Sukomakmur, Kajorang, Magelang. Penemuan kedua pedagang sayur ini pun menggemparkan warga, apalagi hasil olah TKP kedua korban tewas akibat racun potasium sianida. Hasil penyidikan polisi diketahui kedua korban diracuni IS, 57 tahun, yang sehari-harinya membuka praktik pengobatan alternatif. Polisi segera mengamankan pelaku dan diketahui jika ia nekat meracuni kedua korbannya untuk menguasai uang sebesar 25 juta rupiah milik kedua korban. Jadi setelah kami mendapatkan informasi awal adanya penemuan jenazah, langsung kami telusuri dulu penyebab kematiannya sampai dengan informasi turun dari laboratorium forensik. Kemudian dari situlah kami kembangkan dan kami selidiki lebih dalam hingga menemukan beberapa informasi dari saksi-saksi yang mengarah kepada saudara tersangka IS. Peristiwa bermula pada Rabu 10 November 2021 saat korban Lasman 31 tahun dan Wasdianto 38 tahun datang ke rumah tersangka. Keduanya datang dengan minibus dengan tujuan untuk menggandakan uang sebesar 25 juta rupiah. Kedua korban diminta membawa air dari mata air Sijago, Kaliangkrik sebagai syarat menggandakan uang. Air tersebut dituangkan ke gelas dan diam-diam diberi apotas yang dilakukan di ruang tengah. Sementara kedua korban berada di ruang tamu. Air kemudian dibungkus lagi ke plastik dan korban diminta meminumnya sebelum sampai rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Di perjalanan pulang, kedua korban berhenti di jalan Dusun Sukoyoso, Desa Sukomakmur, Kajoran untuk meminum air dari tersangka. Setelah diminum, kedua korban pun langsung tewas. Jam 8 malam, teman pemilik mobil rental melintas dan menemukan mobil di pinggir jalan dalam keadaan lampu menyala dan mesin hidup. Saat melihat kedua korban sudah tewas, saksi segera melaporkan ke polisi. Masih banyaknya warga yang percaya akan hal mistis menjadi kesempatan pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Polisi pun kemudian curiga bahwa aksi yang dilakukannya ini bukanlah kali pertama. Pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga pendalaman kasus pun dilakukan tim penyidik untuk mengungkap berapa banyak korban yang telah tertipu oleh aksi si dukun palsu pengganda uang ini. Hasil interogasi, polisi menemukan fakta baru jika aksi serupa sudah dilakukan pelaku terhadap 2 korban lainnya, Muarif dan Suroto, pada tahun 2020. Sehingga total korban dukun racun maut potasium sianida tercatat ada 4 orang dengan 3 kejadian dalam waktu yang berbeda. Korban Suroto 63 tahun dibunuh pelaku 4 Desember 2020 dan uang sebanyak 10 juta rupiah dibawa kabur sang dukun. Sementara korban terakhir, Muarif, 52 tahun, dibunuh pada bulan Mei tahun 2020 juga dengan racun sianida. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Si tersangka telah melakukan perbuatannya di tahun 2020 dengan motif yang sama dan mengakibatkan 2 korban lagi meninggal dunia. Namun kejadian ini tidak dalam satu waktu yang sama, berbeda waktu. Ada yang di bulan Mei dan ada juga di bulan Desember. Masih banyaknya warga yang percaya pada dukun pengganda uang menjadi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini tak lepas dari permasalahan ekonomi dan berharap adanya jalan pintas mendapatkan uang. Bagi sebagian masyarakat yang kurang atau belum berpikir kritis, bangkit yang dia lakukan itu melalui jalan yang irasional atau yang instan.
Nah, ini yang mereka tempuh adalah cara seperti itu. Nah, kemudian ketemu dengan kondisi masyarakat yang masih memiliki atau kental dengan budaya paternalistik. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mudah percaya dengan cara yang instan dalam meraih apapun, terutama dalam meraih pundi-pundi rezeki. Karena seperti kata pepatah, tidak ada usaha yang membohongi hasil. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan melaporkan.